Halo podcast saling sapa, jalan-jalan. Nah, angkotnya jadi agak penuh karena narasumber kita 2 orang. Ya, langsung saja perkenalan narasumber pertama dan kedua. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, pada warga Malang semuanya. Saya Pak Sagwanto dari Pasar Besar Malang. Dari PPKM, P3KM, penasehatnya. Ya, di sebelahnya ini satu penasehat dan satu ketuanya ya. Oke. Ya, perkenalan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Mus Mulyadi, Wah, namanya kayak penyanyi ya. Ketua P3KM Kota Malang. Oke. Saya tengah bersama dengan sesepuh saya, Bapak Sagwanto. Kalau di P3KM kami panggil beliau adalah Jenderal kaki 5-nya Kota Malang. Wah. Jadi ini lucu ini Luar ceritanya. biasa, ini inspirator bagi kita yang muda-muda. Dan yang tidak kalah penting adalah sahabat saya atau adik saya, Mas Taufik Sagwanto, Ya. yang luar biasa. Ya, jadi lucunya ini teman-teman. Ya, lucunya gini. Saya itu sebenarnya ngundang ketua P3KM. Dan lucunya ketua P3KM ngajak sesepuhnya, ngajak penasehatnya. Jadi lucu kan, aku ngundang bapakku nih judul. Ini podcastnya agak kacau ini. Aslinya saya ngundang ketuanya ngajak penasehatnya. Jadi ya reuni keluarga di sini. Ini agak lucu ini jadinya ini. Ya kita ngobrolnya rileks-rileks aja lah. Oke. Ya yang pasti gini. Yang kita hadapi sekarang, kondisi yang kita hadapi sekarang bahwa ya seperti halnya angkot yang kita kendarai sekarang ini, yang kita jadikan tempat podcast ini adalah bagian dari angkutan rakyat, bagian dari public transportasi atau transportasi publik yang keberadaannya di kota-kota kecil di seluruh Indonesia itu sangat vital dan satu-satunya, tapi tergerus oleh nggak tahu saya kalau ngomong perubahan zaman ya enggak lah. Kalau tergerus perubahan zaman berarti ada peralatan ada transportasi publik yang lebih keren. Ini nggak ada, tapi satu-satunya pun itu juga digerus. Kemudian sama ini nasibnya pedagang pasar tradisional. Karena apa? Budaya Indonesia itu adalah budaya pasar tradisional, bukan budaya pasar modern apalagi mall. Jadi bisa dibilang ini adalah budaya asli orang Indonesia. Ketika ini hilang, ya kita nggak tahu Indonesia itu identitasnya apa dan siapa. Nah, kendalanya itu, makanya ketika saya mengundang beberapa teman budaya, ketika ngomong budaya angkutan umum, terus kemudian teman pasar besar, pasar tradisional, itu sebenarnya kita pengen mengembalikan, kita pengen flashback bahwa yang namanya pasar tradisional, angkutan kota itu adalah hal-hal yang mestinya tidak boleh tergerus zaman. Tidak boleh tergerus zaman apapun alasannya. Umpamanya pasar, pemerintah merawat satu mall itu jauh lebih menguntungkan daripada 10 pasar. Itu pun bukan berarti terus pasar dihilangkan. Sama dengan sekarang banyak layanan transportasi berbasis online yang menggusur dari angkutan kota. Bukan berarti angkutan kotanya dibiarkan mati, tapi diproteksi, disubsidi. Dan itu gunanya ada negara. Kalau negara nggak bisa hadir, apalagi kepada rakyat kecil, berarti negaranya sudah gagal. Nah, menurut Pak Ketua ini, karena memang yang saya undang ini ketua pasar, ketua paguyuban pasar, hal-hal yang selama ini Anda alami sebagai pedagang pasar itu seperti apa sih? Dari tahun ke tahun itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Taufik. Luar biasa ini, sangat-sangat berbobot. Ya. Ini saya masuk pasar itu sudah sejak tahun 90-an. Tahun 90, berarti sekarang sudah 2 dekade ya? Sekarang saya di pasar itu sudah ada 30 tahun lebih. Ya.
Jadi memang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ya keberadaan pasar itu memang ya seperti itu aja, ya. Tidak ada perubahan yang signifikan baik dari sarana maupun prasarana. Sebetulnya pasar itu adalah pusatnya perekonomian rakyat. Ya, saya nyebutnya soko guru perekonomian. Itu adalah soko guru perekonomian, betul sekali Mas Taufik. Kenapa? Karena disitulah berkumpulnya berbagai macam elemen masyarakat. Ya, dari berbagai macam tingkatan. Berbagai macam tingkatan. Dari suku apapun, Ya. dari pulau manapun, Ya. ada semua di pasar. Yes. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada barang-barang yang besar, itu ada semua di pasar. Tetapi sekarang negara belum hadir di sana. Negara itu belum hadir. Ya. Jadi gambarannya simpel. Kenapa negara belum hadir? Kita lihat aja. Yang namanya mall itu kalau ada bocor dikit itu langsung dirawat. Yang namanya mall itu begitu kotor sedikit lantainya itu langsung dipel. Tapi kalau yang namanya pasar belum tentu 10 tahun sekali ada yang ngepel. Ya tapi itu kenyataan gitu. Dan semestinya ini ada sebuah kesungguhan, ada sebuah political will dari penguasa, dari pemerintah untuk bagaimana menjadikan pasar ini kembali hidup. Apapun alasannya, apapun caranya, gimana pun caranya, yaitu itu harus kita bahas karena di dalamnya sudah hampir berapa? 25.000 ya? Kurang lebih 25.000 orang yang menggantungkan hidupnya plus keluarganya di sektor ekonomi real. Saya nyebutnya ekonomi real. Kenapa? Karena ketika pasar itu ketika negara itu mamanya mendapatkan gempuran ekonomi kolaps, sejatinya yang satu-satunya yang tidak akan pernah melarikan diri dan akan ikut hancur bersama negara ini adalah ya pedagang tradisional ini. Jadi para pelaku ekonomi real kalau saya nyebutnya. Agak Susanti atau susah saya nanya ya. Jadi Pak Saguanto sebagai saya bilang sesepuhnya pedagang pasar tradisional, melihat kondisi seperti ini itu di mata Pak Saguanto seperti apa? Kalau saya melihat terakhir ini, suka atau tidak suka, pasar itu akan terkikis. Makanya pasar itu harus punya langkah yang bisa mengikuti perkembangan mall, bahkan lebih. Itu arahnya ke sana. Dan SDM kita di pasar, anak cucu kita harus dipersiapkan dari sekarang. Ya itu keren banget. Itu sebuah solusi. Tapi balik lagi, mau disiapkan seperti apa SDM-nya, tapi kalau infrastrukturnya juga tidak disiapkan dan pemerintah tidak masih berpikiran tentang untung rugi dengan rakyatnya, tidak akan ada solusi. Karena ketika negara cari untung dengan rakyatnya, itu penjajahan namanya. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Ketua ini Paguyuban Pasar Besar, Pasar Kota Malang ini. Di mata Anda, solusi apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah kota untuk bagaimana supaya Anda tetap bisa bekerja dengan nyaman, terus Anda juga bekerja di pasar tradisional juga menghasilkan? Menurut Anda ada solusi simpel apa? Ini suka atau tidak suka, pemerintah atau negara itu wajib hadir. Jadi semua pasar-pasar yang ada di Kota Malang itu mestinya harus dibangun lebih bagus. Seperti contoh yang terjadi seperti Pasar Rodo sudah bagus, Pasar Sukun sudah bagus. Oh, sudah bagus ya, contoh pasar bagus ya. Pasar bagus kurang lebih sekitar 5-6 pasar lah. Jadi maksud kami biar pemerataan. Ada pemerataan. Yes. Karena memang selama ini itu masih belum bisa dilaksanakan sama pemerintah Kota Malang. Ya. Karena alasan mereka juga terkait dengan anggaran segala macam. Tapi kalau kami lihat juga di satu sisi juga pemerintah Kota Malang sekarang sedang membangun salah satu gedung besar dengan nilainya yang fantastis. MCC. Ya. Ya, itu kira-kira
manfaatnya kepada masyarakat itu lebih banyak mana ya dengan satu lokasi itu dengan mungkin, sekian pasar ya oke. Jadi kalau kita itu mungkin itu sudah disepakati sama DPR, sampai mau teriak seperti apapun juga nggak bisa dan prosesnya sudah pembangunannya sudah dimulai. Lepas itu nanti akan bermanfaat atau tidak kan itu belum dibangun, kita nggak tahu juga. Jadi lebih baik kita nggak menjudge. Jadi mungkin lebih baik gini. Jadi kalau pemerintah kota mau mengeluarkan 125 miliar untuk sebuah bangunan yang bernama Malang Creative Center, maka paguyuban pedagang pasar tradisional juga akan menuntut bahwa mereka akan dibuatkan pasar yang layak, itu mungkin. Sehingga sekarang yang dibutuhkan adalah kultur dari paguyuban pasar itu nggak boleh terpecah-pecah. Saran saya ini buat Anda, karena kalau saya boleh ini ya kesimpulkan bahwa sebenarnya pasar itu meskipun sudah ada ini paguyuban pasar ini, tapi mereka itu sama aja kayak angkot ini, ada paguyuban jalur ini, tapi mereka terpecah-pecah. Jadi tugasnya Ketua Paguyuban Pasar Kota Malang ini yaitu harus mengkoordinasikan semua elemen yang ada di pasar, sehingga apa, pasar yang bagus, mamanya pasar Oroldowo, juga harus memperjuangkan temennya yang ada di pasar lain yang nasibnya belangsak gitu loh kan. Jadi jika orang miskin itu tidak mau saling peduli, jangan harapkan yang berkuasa juga mau peduli, itu kata kunci. Jadi buat saya akhirnya di sini pengennya jadi moderator, akhirnya saya kasih saran. Itu karena memang sampai hari ini saya belum dapat ada dari ini belum ada yang dari perdagangan belum ya. Ya moga-moga ini kepala dinasnya atau apa nanti bisa berimbang kasih solusi. Kita undang terbuka jadi biar teman-teman dari paguyuban pasar ini juga nggak merana gitu. Jadi balik lagi tadi, kuncinya sekarang itu adalah bagaimana Anda mengkoordinasikan setiap pasar itu database-nya lengkap, anggotanya berapa, terus PKL-nya berapa, itu sudah harus datanya semua, dan semuanya itu database-nya harus valid, dan kemudian tinggal database valid itu menentukan sebuah sikap. Ketika itu berjalan beneran, satu sikapnya itu negara pun tidak akan bisa menolak. Tapi kalau suara Anda terlalu banyak, ada 25.000 dan ada 25.000 orang bersuara, sampai mati pun perjuangan Anda akan sia-sia. Itu mungkin sebuah tips dari saya sih sebenarnya. Jadi memang harus semua datanya valid, nggak bisa terlawan. Jadi ketika Anda ngomong, Anda batuk aja wali kota kaget. Nah, mungkin sekarang saya bisa ngasih pertanyaan lagi ya. Selama ini apa sudah, seperti yang saya omongkan tadi, bahwa setiap pasar itu peduli dengan pasar lain yang jelek. Selama ini sudah ada nggak kultur itu? Nun sewu Mas, terima kasih, ini bagus sekali. Memang kita P3KM Kota ini masih baru Mas. Jadi berdirinya masih awal tahun kemarin ya. Berarti kan ini lahirnya pas kondisi pandemi kan. Benar. Memang ini efek bagusnya dari pandemi ini. Akhirnya banyak orang yang tertekan kehidupan, akhirnya membuat sebuah langkah yang konkret. Ini langkah konkret, keren banget. Nah, lanjut ya. Untuk setiap pasar memang sudah ada koordinator di pasar. Tapi sekarang juga mereka sudah kita masukkan dalam satu bentuk wadah besar ini, P3KM Kota Malang, sehingga suara-suara di istilahnya itu, suara-suara atau kondisi-kondisi pasar itu setiap waktu kita tahu, selalu memonitor. Kebetulan di P3KM juga itu ada humasnya juga yang setiap hari turun ke lapangan. Bahkan beliau ini, Pak Sagwanto juga ikut turun ke sana. Harus dong. Karena apa? Karena mungkin pedagang pasar lain masih kecil, beliau sudah jadi tukang rombeng di pasar. Makanya sekarang ini beliau ini kami jadikan pionir di depan. Betul. Karena beliau ini pengalamannya sangat-sangat panjang
tentang perdagangan, Iya. tentang usaha, tentang segala hal strategi keagamaan, strategi macam-macam. Saya sudah belajar banyak dari beliau, selalu memberikan banyak sekali petua. Jadi makanya ini inspirasi dari beliau, juga kenjenengan ini juga luar biasa. Ini memang kita akan kolaborasikan ke depan, ya. Bagaimana pasar kita di Kota Malang ini supaya bisa menjadi percontohan. Yes. Bahkan teman-teman kita Harus percontohan nasional kalau perlu. Moga-moga ya. Ya, amin, amin. Teman-teman kita di Surabaya apa istilahnya itu telah mengapresiasi. Oh, keren ya. Sebagai contoh ya, kita pada tanggal 1 Juni, mohon maaf ya Mas Ya, ya, siap. ada semacam upacara bendera, 17 Agustus juga seperti itu. Oh iya. Akhirnya juga teman-teman di daerah lain itu memberikan apresiasi karena mentalnya, karena banyak sekali hal-hal yang di bawah itu yang perlu kita sama-sama mengedukasi. Betul. Ya, mengedukasi mereka supaya mereka itu biar bangun ya. Betul. Cara berdagangnya harus yang benar, Pelayanannya. tapi memang itu nanti ada tim khusus Yang ngajari. yang ngajari, ada Tapi yang gimana mau ngajari diajari nasihat. bagus seperti apa kalau Ya. infrastrukturnya nggak dibuatkan? Benar. Saya balik lagi, infrastruktur itu sesuatu yang fatal ketika tidak bisa negara itu menyediakan. Dan saya pernah jadi pedagang juga, dan saya tahu rasanya pasar itu ya memang tidak akan pernah di apa ya istilahnya diperhatikan, kecuali jika masyarakat sebagai pedagang pasar itu kemudian mereka menyatukan langkah dan menyatukan suara. Mas Taufik, saya Siap. juga ingin tanya kepada Anda, saran Anda apa yang terbaik yang akan kami lakukan terhadap pedagang pasar di Kota Malang? Yang gimana nih? Artinya yang sudah sarapan setahun Anda- ini jalan. ya. Terus kendalanya apa Mungkin ini? masukan-masukan dari Mas Taufik, langkah yang akan kita ambil ke depan itu seperti apa? Ya, kalau saya, Strategi atau gimana? ya kalau buat saya itu tadi bahwa sudah satukan langkah, perbedaan kecil-kecil lu sisihkan dulu, tapi cari perbedaan besar. Perbedaan besar itu adalah apa? Sebagus-bagusnya pasar itu masih lebih bagus pasar modern. Tujuannya orang itu sama semuanya, pengen pasar tradisional bagaimana secara fisik itu sama dengan pasar modern. Satu suara itu aja, yang kecil-kecil menyusul. Terus umpamanya pergerakan kalau masih baru seperti ini tuh sudah hafal banget. Baru kemarin saya bahas sama seorang teman dari LSM. Ya. Kalau sekarang itu negara itu pakai cara yang nggak elegan untuk membungkam suara rakyat atau suara masyarakat. Zaman Orde Baru itu dulu kalau mau membungkam mulut orang itu pakai aparat. Itu masih jauh lebih elegan. Sekarang pakai cara preman. Caranya gimana? Bukan sampean didatang, sampean buat pergerakan. Mereka bukan datang dengan orang yang bertato ngambil dari pasar, preman pasar atau preman terminal didatangkan untuk menekan Anda, tidak. Tapi dicarikan orang yang sama, satu ekosistem sama sampean, sama-sama pedagang, sama-sama bahkan tetangga Anda untuk menekan, untuk membuat kontraproduktif. Itu biasa, karena memang mereka sengaja dipelihara. Jadi setiap Anda pengen buat kebijakan, setiap membuat kritik, dia pasti akan anti. Itu gaya-gaya, memang gaya-gaya sekarang. Ya. Jadi Anda jangan kaget, kan umurnya baru setahun. Itu namanya pakai preman. Itu memang cara menjijikkan buat aktivis-aktivis lama, itu menjijikkan cara itu, nggak keren banget. Ya. Tapi memang itu dilakukan. Ya. Penguasa-penguasa tertentu itu akan menggunakan cara-cara itu, dan itu sudah umum terjadi dimanapun. Jadi Anda jangan kaget kalau tampangnya sama kayak Anda, sama-sama pedagang pasar, tapi kok dia belain penguasa. Ini aneh, itu fals, jangan dibelain. Mulai kapan orang dia sudah digaji, dapat tunjangan, tinggal di gedung-gedung yang ber-AC dingin, ngapain dibelain? Belain sesama rakyat yang susah ini loh. Ketika ngomong nasib rakyatnya itu harus satu fokus sudut pandang. Satu sudut pandang, yaitu rakyat apa? Rakyat miskin dan tertindas. Jika Anda tidak bisa ngomong itu, apalagi Anda membela sekarang yang mereka sedang berkuasa, mereka itu berkuasa sampai paling 2, 3, 4, 5 tahun lagi selesai. Nggak usah dibelain. Kalau perlu malah dikritisi. Saran saya, makin kenceng Anda kritisi pemerintah itu makin bagus.
Keren kan? Sependapat. Oke, kalau sependapat. Sependapat, Mas Bro. Wah, ini akhirnya Luar biasa ini. biar Anda bersemangat. Ya. Yang pasti namanya pemerintah itu public service. Mereka itu memang melayani kita. Sehingga yang dilayani kritis itu wajar. Tenang aja. Memang itu hak Anda untuk kritis pada yang menjadi pelayan Anda. Itu normal. Ya mungkin di ujung ini sudah, karena yang diomong panjang kali lebar ini sudah. Ya mungkin saya kasihkan ke Abah Saguanto sebagai orang sepuh. Beliau sudah nggak berapi-api gini sekarang, iya sudah 70-an, jadi sudah wise waskito. Oh iya, kalau semangatnya ya, kalau bersepedanya ya saya kalah, iya. Beliau masih bisa bersepeda 40 km setiap hari. Iya, luar biasa ya, keren. Luar biasa. Iya, benar-benar. Ya mungkin bisa ngasih masukan pada yang muda. Kalau saya sih, saya posisi netral. Kalau yang muda sudah paham, saya memang tidak banyak bicara di publik. Saya door to door. Nah itu lebih keren tuh. Orang tua kan gitu. Jadi yang saya minta kepada pengurus ini harus jujur, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi itu harus. Karena apa? Kalau tidak gitu jadi pemimpin, pasti pengalaman saya itu akan gak lama, akan terhina, baik dirinya maupun keluarganya. Itu terjadi loh. Itu bahayanya itu loh. Jangan sampai terjadi seperti ini. Makanya saya sekarang ini ketuanya, pembinanya, terus sekretarisnya, dan humasnya baik-baik semua. Jadi pasti ikut ke kita. Ya, semoga terus ini. Ya, semoga diberi istiqomah sama Allah. Karena ini penting ini. Kalau tidak jujur, tinggal tunggu hancurnya. Pengalaman. Karena soalnya Anda sudah pasang badan untuk ngurusi orang banyak. Ketika Anda tidak amanah dan hanya untuk kepentingan sesaat, biasanya sama Allah akan dibalik nasibnya dia beserta keluarganya. Itu aja. Jadi kita hati-hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya siap ya bekerja dengan hati. Wah keren ini. Bekerja dengan hati. Bayangin ini para pemangku kekuasaan yang namanya ketua paguyuban ini sampai sedemikian sungguh-sungguhnya untuk pengen merubah nasib saudara-saudaranya di pasar tradisional. Tinggal sekarang political will dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana untuk bagaimana serius membela kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil dan tertindas. Mungkin kata rakyat kecil dan tertindas menutup episode kali ini. Semoga ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.